berapa hari terakhir ini soal Ketum AHY diumumkan tuh sama Puan. Mbak Gimana nih Puan ya. Bang? Demokrat ngeliatnya gimana nih Bang? Ya, kami sih tersanjung aja, Iya, iya, iya. tersanjung juga. Karena biasanya kan kalau Pak PDIP kata Bung Sekjen kan, Sekjennya Bung Hasto itu mengatakan Eh, nggak mau kerjasama dengan Partai Demokrat. Ya, iya, no? Tiba-tiba ada ini sesuatu suara yang yang agak mengagetkan berbeda. ini Ya, Bang di publik nih. kami cukup tersanjung. Memilih Mas AHY misalnya. Bukan memilih dan mengumumkan, tetapi mengatakan bahwa Mas AHY ini masuk dalam radar 10 katanya ya, Iya, iya. sebagai calon wakil Dan presiden. kita berandai-andai ternyata dipilih Nah, Bang. bagi saya ini menarik. Kalau kita berandai-andai Nah, Bang, ternyata dalam proses perjalanan ini muncul cawapres lain di koalisi perubahan. nggak Gitu. ada masalah, Kak. Nggak ada Kira-kira masalah, Demokrat akan keluar nggak Bang dari koalisi nggak ada perubahan? masalah. Monggo dibanding-banding ke. Monggo dibanding-banding Kan ya. gampang kan dibanding-banding ke Iya, iya, sekarang. iya. Ini ada seminggu terakhir juga soal yang Demokratnya nih, yang PK Muldoko itu Bang. Iya, Nah, itu gimana tuh Bang? itu komentarnya, Bang? lucu-lucu itu sebenarnya. Lucu Itu tuh dari Bang dulu ya? ini sebenarnya lucu-lucu tapi harus diseriusi. Lucu-lucu karena ada orang tiba-tiba mau jadi ketua umum Partai Demokrat, Iya. ya bikin KLB abal-abal, Eh, padahal tidak 1 menit pun dia pernah menjadi kader Partai Demokrat. oh ya? Ini lucu-lucuan aja sebenarnya. Lucu-lucuan kalau bicara soal hukum. Ya, tapi Bagaimana mungkin orang yang tidak pernah jadi kader Partai Demokrat mau jadi ketua umum Partai Demokrat? Karena dia ini kan kepala staf presiden, satu kantor dengan presiden, tangan Iya. kanannya presiden. Tapi dia melakukan gerakan-gerakan politik begini tidak juga dihentikan oleh presiden. Ada Tidak kalimat yang diberhentikan oleh presiden. menyebutkan ini upaya pengembosan Partai Demokrat. Bukan cuma itu, ini juga adalah penjagalan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Jadi kalau Partai Demokrat bisa diambil alih oleh Muldoko, dibegal, dicopet istilahnya Pak Romi itu, maka Anies Baswedan juga nggak mungkin lagi jadi calon presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini ketemu lagi bersama kami dalam program Forum Ngobdar. Ngobrol politik bersama Darwin. Jika episode yang lalu kita membahas tentang bagaimana cawe-cawe presiden yang rame, nah kali ini kita akan membahas terkait isu Ketua Umum Partai Demokrat yang masuk dalam balon cawapres PDIP yang akan mendampingi Ganjar. Nah, di sisi lain, koalisi perubahan calon presidennya Anies Baswedan sudah mengusulkan agar mereka segera mengumumkan bakal calon wakil presiden dari koalisi perubahan. Nah, kebetulan hari ini di tengah-tengah kami telah hadir Abangda Andi Malarangeng selaku Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat. Langsung saja kita ke Bang Andi. Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Senang bisa di sini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan forum keadilan tambah jaya lagi. Amin, 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 amin. Mantap, luar biasa. Sehat selalu Bang ya. Alhamdulillah. Gimana nih Bang? Ini berapa hari terakhir ini soal Ketum AHY diumumkan tuh sama Puan. Mbak Gimana Puan nih, ya. Bang? Demokrat ngeliatnya gimana nih Bang? Ya, kami sih tersanjung aja. Iya, iya, Tersanjung juga. Karena biasanya kan kalau Pak PDIP kata Bung Sekjen kan, Sekjennya Bung Hasto itu mengatakan nggak mau kerjasama dengan Partai Demokrat. Iya. Ya, no? Tiba-tiba ada Ini suara sesuatu yang yang agak mengagetkan berbeda. ini, Ya, Bang, di publik nih. kami cukup tersanjung. Eh, Tetapi kami memang, ya tentu saja berterima kasih Iya. masih dimasukkan di dalam masuk radar lah kira-kira Iya, mungkin iya, ya, iya. untuk jadi cawapres Bung Ganjar, Mas Ganjar. Jadi tetapi kami kan sekarang berada di Koalisi Perubahan dan Persatuan Betul. bersama-sama Partai Nasdem, PKS dan kemudian Partai Demokrat. Ya. Dan kami pun sudah menentukan calon presiden
yaitu Bung Anies Baswedan. Betul. Mas Anies ini yang kita sepakati bersama sebagai calon presiden. Nah, karena itu kami tetap komitmen untuk bersama-sama koalisi perubahan ini Iya. menyukseskan Mas Anies Baswedan sebagai calon presiden. Iya. Tetapi bahwa disebut-sebut sebagai atau masuk radar di PDIP untuk jadi cawapresnya Mas Ganjar, ya terima kasih, tersanjung. Tetapi kami sekarang sedang serius membangun koalisi ini dan memenangkan Mas Anies. Artinya mungkin nggak sih Bang ini kalau misalnya ternyata PDIP justru lebih dulu mengumumkan dan memilih Mas AHY misalnya? Bukan memilih dan mengumumkan, tetapi mengatakan bahwa Mas AHY ini masuk dalam radar 10 katanya ya, Iya, iya. sebagai calon wakil presiden. Dan kita berandai-andai ternyata dipilih, Bang. Bagi saya ini menarik bahwa pada level generasi kepemimpinan yang generasi lebih muda seperti Mbak Puan bersama-sama juga Mas AHY, Mas Agus, itu tampaknya komunikasi gelombangnya untuk berkomunikasi juga lebih terbuka ya, ketimbang generasi yang lebih sebelumnya ya. Nah, karena itu saya kok optimistis ke depan. Ya, ke depan kita tidak tahu, ini politik Indonesia juga masih panjang dan sangat dinamis ya, Bang. Sangat dinamis. Bisa saja ada kemungkinan kita bisa bekerja sama dengan PDIP pada tingkat nasional. Sebenarnya di beberapa waktu lalu kita dengan PDIP juga bisa bekerja sama pada tingkat nasional, yaitu ketika mencalonkan Pak Taufik Kimas sebagai Ketua MPR. Itu juga didukung oleh Partai Demokrat, malah inisiatifnya juga datang dari Pak SBY sendiri. Jadi ada. Kalau di tingkat daerah, pada tingkat pilkada misalnya, di tingkat gubernur dan bupati wali kota, kita juga biasa bekerja sama dengan PDIP. So, bagi kami, Partai Demokrat sangat terbuka berkomunikasi dan bekerja sama dengan semua partai. Yang penting adalah kepentingan nasional, kepentingan bangsa dan negara. Itu gongnya, Bang. Nah, itu intinya. Oke, nah ini tadi Abang sempat menyinggung koalisi perubahan. Ya. Kita sama-sama tahu ya di koalisi perubahan itu Mas AHY selalu didengung-dengungkan akan mendampingi Anies Baswedan gitu. Pertanyaannya muncul, apakah ini syarat mutlak, Bang? Memang haruskah gitu? Begini, atau nggak punya calon lain gitu? Begini, kami sepakat, kan sudah 3 partai ini menandatangani piagam kesepakatan yang memberi hak kepada calon presidennya, yaitu Mas Anies, untuk menentukan siapa yang menjadi calon wakil presiden. Silakan Mas Anies yang menentukan. Ada kriteria-kriterianya yang sudah disepakati. Bisa memberi kontribusi bagi kemenangan, itu dulu. Memberi kontribusi untuk stabilitas koalisi. Kemudian punya visi misi yang sama. Dalam konteks ini perubahan. Ya, platformnya adalah perubahan. Tentu saja chemistry-nya dan sebagainya. Nah, monggo dibanding-bandingkan. Bagi kami kan sudah komitmen. Silakan Mas Anies yang menentukan. Tapi sesuai dengan kriteria itu. Dan kami memang kalau ditanya, ya tentu menyodorkan AHY, Mas AHY ketua umum kami. Nah, monggo dibanding-bandingkan. Dibanding-bandingkan. Kalau lagunya kan ojo dibanding-bandingkan. Nah, kalau kami monggo dibanding-bandingkan. Silakan. Kalau ada yang lebih baik dari Mas AHY, silakan. Kan bandingkan kan gampang sekarang. Sudah ada polling-polling bisa disimulasi. Kalau Anies berpasangan dengan AHY bagaimana dampaknya? Mas Anies sendirian melawan Pak Prabowo, Mas Ganjar, bagaimana kalau dipasangkan dengan AHY bagaimana? Bisa dibikin polling kapan saja, dan sudah ada banyak sekali polling untuk melihat, dan rasanya Anies AHY masih unggul. Nah, ini terkait yang di awal kita sempat singgung tadi, Bang, ketika Puan mengumumkan gitu ya, Mas AHY masuk dalam nama-nama ini mereka gitu ya, walaupun statusnya masih dipertimbangkan gitu ya, Bang. Ini seakan-akan Mas AHY ini punya punya 2 opsi nih gitu. Akankah, Bang, kalau kita berandai-andai ternyata koalisi perubahan tidak menetapkan Mas AHY sebagai cawapresnya? Kalau kami jelas kami sekarang komitmennya ada di koalisi perubahan.
Ya, Oke. itu memang belum selesai prosesnya. Tetapi kami serius, komitmen untuk menyelesaikan proses ini Ya. dengan baik dan kemudian karena kan proses ini 3 partai. Ya. 3 partai ini harus menyatu, membuat satu barisan, mendukung Mas Anies sebagai calon presiden. Ini ada proses, kemudian nantinya akan ada deklarasi bersama ketiga partai untuk mengusung capres sekaligus cawapres. Nah, itu proses yang harus dilalui dan kami serius, kami komitmen untuk melalui proses itu bersama-sama dengan koalisi perubahan dan artinya kalau tadi kita sempat sepakat politik kita ini dinamis sekali gitu ya, segala kemungkinan bisa saja terjadi ya Bang ya. Namanya politik segala sesuatu bisa terjadi. Tapi kan kalau ditanya sekarang, pada saat kita bicara sekarang ini, kami komitmennya di koalisi perubahan bersama Mas Anies. Nah ini. Tapi sekali lagi prosesnya belum selesai. Tapi saya rasa partai lain juga belum selesai juga. Iya, betul. Sama-sama belum selesai. Koalisi sedang ini. Koalisinya Pak Prabowo bersama Cak Imin belum selesai juga. Kalau kita berandai-andai Bang, ternyata dalam proses perjalanan ini muncul cawapres lain di koalisi perubahan. Nggak ada masalah, Kak. Nggak ada masalah. Kira-kira Demokrat akan keluar nggak Bang dari koalisi? Nggak ada masalah. Monggo dibanding-bandingke. Monggo dibanding-bandingke. Kan gampang kan dibanding-bandingke. Sekarang yang kira-kira bisa membantu untuk menang. Yang bisa ngangkat suara. Yang bisa memberi kontribusi stabilitas koalisi. Karena ini 3 partai kan. Nah, mana yang komitmennya terhadap perubahan? Kan begitu. Platform kita perubahan. Mas Anies juga platformnya perubahan. Kalau begitu, karena itulah yang melakukan diferensiasi antara Mas Anies dengan Pak Prabowo maupun Pak Ganjar. Dua-duanya Pak Ganjar adalah calon presiden yang kira-kira mau melanjutkan status quo pemerintahan ini. Kan begitu. Kita mau melakukan perubahan dari pemerintahan yang ada sekarang. Karena itu siapapun jadi cawapresnya Mas Anies, labelnya, platformnya harus perubahan. Kalau tidak untuk apa? Untuk apa? Kalau cuma sama aja dengan Pak Prabowo sama aja dengan Pak Ganjar, nggak mungkin Pak Anies bisa menang. Ya, nah ini kita kembali yang soal nama masuk di cawapresnya Pak Ganjar nih, Bang, di PDIP. Ini yang tadi, ini menarik memang ya, karena yang tadi saya bilang, ini mengagetkan publik Bang, gitu ya, Demokrat dan PDIP kita tahu bagaimana gitu ya. Apakah ini juga menjadi salah satu peluang Demokrat akan ikut koalisi dengan mereka? Kalau ini pertanyaan sekarang, tentu tidak. Tidak. Tapi kalau besok-besok nggak tahu ya Bang. Mungkin saja. Namanya politik kan kita tidak tahu. Tetapi sekarang ini komitmen kita di koalisi perubahan. Bahwa kita di-mention, disebut-sebut di koalisi atau di koalisinya Mas Ganjar ya sekitar bersama-sama PDIP tentu saja. Core-nya kan di situ, mungkin ada di situ P3 juga. Katanya sekarang ada partai lain lagi juga. Itu kami terima kasih, tersanjung. Tapi sejauh ini memang tidak ada komunikasi ya Bang? Dua partai ini, dulu PDIP dan Demokrat. Lah karena kan sekjennya Mas Hasto bilang, di publik bahwa ada 2 partai yang PDIP tidak mau bekerja sama. Ya, itu kita yaitu Demokrat dan PKS. Ya kita sih bilang ya kalau sana nggak mau ya kita juga tidak ada masalah juga. Dunia luas, tidak semelebar daun kelor. Ya nggak masalah. Tapi kemudian ada suara yang lain dari Mbak Puan sekarang ini. Terima kasih. Insya Allah kita selalu siap untuk membuka komunikasi. Apalagi ke depan-depannya nanti ya sangat-sangat terbuka sekali. Tapi untuk sekarang ini kita berada di koalisi perubahan dan perubahan dan persatuan. Kami sendiri kalau Partai Demokrat kan dari dulu kami paling depan urusan kalau soal perubahan ini. Karena itu tidak mungkin kita mendukung calon presiden dan calon wakil presiden yang tidak menggunakan platform perubahan. Kan begitu. Kan lucu kalau itu
kalau itu dilakukan. Kecuali kalau Mas Ganjar juga mau bicara tentang perubahan. Iya, iya, betul. Tapi kan, ya enggak ya Bang, enggak. Lah Ya. ya kan begitu. Iya. Berarti sejauh ini, apa namanya, masih di koalisi perubahan lah ya. Iya. Walaupun ada isu yang tadi. Bahwa ini semua proses belum selesai. Makanya kan memang ada sebagian yang tidak sabar. Kapan nih Iya. deklarasinya? Ya kami bilang juga, ya tanya Mas Anies. Artinya Kalau Demokrat Demokrat siap kapan saja. masih tetap setia dengan koalisi perubahan ini. Kapan sih? Jadi memang Mas Anies harus segera Iya. membuat timeline. Bukan cuma Mas, sebenarnya sama juga di calon presiden lain dan juga ya toh, semua harus segera ada timelinenya. Kenapa begitu? Karena paling tidak bidang saya ilmu politik. Ya. Jadi paling tidak 6 bulan sebelum pemilu itu sudah harus full speed. Ini belum Bang. Kalau kita tarik 6 bulan sebelum pemilu itu berarti kira-kira pemilunya 14 Februari. Tarik ke belakang 6 bulan 14 Agustus. Itu semua apa namanya capres-cawapres itu sudah harus full speed. Kenapa? Nggak mungkin hanya dengan 75 hari masa kampanye itu bisa mengcover seluruh Indonesia. Nah ini kenapa Bang? Koalisi perubahan belum deklarasi cawapresnya? Nah, tapi juga sama juga kan. Pak Prabowo juga belum deklarasi Itu sama baru siapa. pertanyaan Itu saya. apalagi Pak Ganjar kan cuma satu partai cukup dengan PDP, tidak perlu pakai partai-partai lain pun sudah bisa. Juga belum bisa. Saya cuma mengatakan bahwa memang kalau menurut saya garis startnya itu ada di 14 Agustus. Karena itu tarik 1 bulan lagi untuk segera perlu ada paling tidak 1 bulan, Juli untuk membereskan semua koalisinya, membentuknya menjadi satu barisan. Kalau kami 3 partai ini menyatu membentuk satu barisan. Lalu kemudian tim kampanye nasional, jaringan tim kampanye nasional, relawan juga harus sudah mulai terbentuk. Start mulai 14 Agustus 2023 ini. kalau kita Full melihat di koalisi perubahan ini kan seakan-akan nggak ada nama lain selain Mas AHY nih, Bang. Ya, alhamdulillah. Sepertinya gitu. Kalau memang udah bulat dan memang udah, kenapa nggak ketok palu aja langsung Bang dari sekarang? Bisa full speed kayak yang Abang bilang tadi. Kalau saya sepakat. Bisa lebih cepat, lebih baik. Tidak harus menunggu Juli. Tidak harus menunggu Agustus. Nah, tapi kan memang menyatukan barisan dari 3 partai ini lebih rumit dibandingkan menyatukan 2 partai. Iya. Atau 1 partai. Sebenarnya kalau mau bicara tentang mestinya lebih dulu yang 1 partai sudah bisa jalan, mestinya lebih duluan. Karena yang 3 partai kan kita harus masing-masing, kita kan ini setara. Harus duduk sama-sama, lalu kemudian merembukan. Jangan-jangan saling tunggu sebenarnya. Kan begitu. Saling tunggu, saling intip nah, gitu ya. begitu. Sedikit, memang ada sedikit komplikasi kalau 3 partai. Tetapi rasanya kita sudah tekan piagam kesepakatan. Nah, makanya memang sebenarnya tidak perlu terlalu lama lagi kalau dari sisi bagi Mas Anies untuk segera bisa menyatukan 3 barisan, 3 kekuatan dari 3 partai ini, atau bahkan mungkin saja ada partai lain juga bisa bergabung lagi dalam barisan ini. Koalisi perubahan ini. Tapi core-nya 3 partai ini. Ada itu potensi itu. Ada potensi. Tapi siapapun yang mau masuk partai baru harus mengikuti kesepakatan 3 partai, piagam kesepakatan ini. Platform perubahan itu ya? Platform perubahan itu. Monggo. Jadi misalnya misalnya yang belum dapat koalisi, apakah Golkar, apakah PAN, misalnya mau bergabung, Caimin, PKB mau bergabung, boleh sekali. Boleh. Menarik, ya? Tapi dengan platform kesepakatan perubahan dan yang sudah ditandatangani oleh 3 partai di dalam piagam tersebut. Silakan. Bukan kemudian kalau ada yang masuk kemudian kita seperti kocok ulang semuanya, berumbuk lagi dari awal. Aduh, waktu sudah lewat, sudah masanya itu. Sudah kita sepakati mengenai piagam kesepakatan itu, platformnya perubahan. Presidennya
capresnya Mas Anies. Yang belum selesai urusan cawapresnya dan pembentukan tim nasional dan kemudian termasuk bagaimana mesin pemenangan dari Capres-Cawapres Mas Anies dan siapapun nanti jadi cawapres. Itu. Nah, kalau Anies AHY, alhamdulillah, insya Allah menang. Bang, kita ngopi dulu. Ngopi dulu. Itu dia. Biar... cocok. Mantap. Jadi ngobdar ini bisa juga ngopi bersama Darwin, Bang. Oh begitu. Cocok lah itu. Bang, ini kita coba out of topic nih. Tadi kita bahas cawapres. Ini ada seminggu terakhir juga soal yang Demokratnya nih. Yang PK Muldoko itu, Bang. Iya. Nah, itu gimana tuh, Bang? Itu lucu-lucu itu sebenarnya. Itu dari dulu ini lucu-lucu tapi harus diseriusi. Iya. Lucu-lucu karena ada orang tiba-tiba mau jadi ketua umum Partai Demokrat. Iya. Ya, bikin KLB abal-abal. Padahal tidak 1 menit pun dia pernah menjadi kader Partai Demokrat. Oh ya? Lah iya, nggak pernah. Orang mau jadi ketua RT, harus warga RT itu. Mau jadi ketua RW pun harus warga RW itu. Ini orang nggak pernah menjadi anggota Partai Demokrat. Semua kita ini kader Partai Demokrat ada namanya di silon partai KPU itu. Ini tidak ada. Tiba-tiba mau jadi ketua umum partai lalu bikin KLB abal-abal, lalu kemudian ditolak di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi terus kemudian dia menuntut ke pengadilan. 16 kali kalah di pengadilan. Sekarang kemudian dia PK. Ya. Waktu kita mengumumkan bahwa Partai Demokrat mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden, dengan demikian 3 partai ini sudah siap, sudah cukup kursinya untuk mendukung Mas Anies. Besoknya dia bikin PK. Nah, ada yang menarik. Ini diamplifikasi, Bang, sama seorang Deddy Indrayana kan. Nah, iya. Seminggu terakhir. Iya. Gimana Demokratnya, Dewan? Ya, bagi saya siapapun anak bangsa mestinya terusik dengan apa yang dilakukan KSP Muldoko ini. Bayangkan kalau Partai Demokrat bisa dibegal begitu saja, partai lain juga bisa dong. Anda tiba-tiba bikin aja KLB abal-abal untuk partai mana yang Anda mau, lalu kemudian dengan kekuasaan dan uang kemudian bisa mengalahkannya. Baru kemudian di pengadilan, berusaha mempengaruhi pengadilan dan sebagainya. Nah, kalau secara hukum, kalau pengadilan murni secara hukum, nggak ada kansnya, nggak ada celahnya bisa menang Muldoko ini. Kalau murni secara hukum, tapi secara politik kita tidak tahu, karena dia ini kan kepala staf presiden, satu kantor dengan presiden, tangan kanannya presiden, tapi dia melakukan gerakan-gerakan politik begini tidak juga dihentikan oleh presiden. Ada kalimat yang menyebutkan ini upaya pengembosan Partai Demokrat. Bukan cuma itu, ini juga adalah penjagalan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Oh gitu. Oh iya, bukan hanya. Begini, Mas Anies ini bisa jadi calon presiden kalau ada 3 partai yang mendukungnya ini. Kalau hilang 1 partai aja, kalau Partai Demokrat bisa dibegal oleh Muldoko, maka Partai Demokrat pasti akan berubah dari partai oposisi menjadi partai pro pemerintah. Dan pasti meninggalkan koalisi perubahan. Tinggallah Partai Nasdem dan Partai PKS. Tidak cukup kursinya untuk mencalonkan calon presiden, harus 20%. Harus ada threshold-nya itu yang 20% itu. Jadi kalau Partai Demokrat bisa diambil alih oleh Muldoko, dibegal, dicopet istilahnya Pak Romi itu, maka Anies Baswedan juga nggak mungkin lagi jadi calon presiden. Jadi ini udah jelas, bau-baunya udah jelas. Bau-baunya udah jelas. Aromanya udah kelihatan. Aromanya. Siapa yang ada sudah ketahuan. Tapi ini kan bukan barang baru ya, Bang. Setahu saya ini bukan barang baru. Ini udah lama juga kan. Apanya? Artinya pengembosan dalam tanda kutip yang dilakukan Muldoko ini. Oh iya kan. Nah, itu sejak 2 tahun lalu sudah. Iya, artinya sebelum ada bursa capres gitu.
Dia udah berupaya untuk Iya, dan sudah kalah 16 kali di pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, banding, kasasi, sudah kalah terus. Tapi dia masih bisa punya kesempatan untuk apa namanya, untuk PK. ya. Nah, PK ini yang kemudian sekarang kita ditunggu. Ya cuma sekali lagi, secara hukum tidak ada kemungkinannya untuk jadi untuk menang. Tapi ya ini kan tiba-tiba presiden bilang cawe-cawe mau cawe-cawe politik. Cawe-cawe politik. Pertanyaannya apakah ini bagian dari cawe-cawe itu? Ya. Cawe-cawe politik itu artinya mengurusi yang bukan urusannya. Turun tangan mengurusi yang bukan urusannya. Urusan presiden itu menjalankan pemerintahan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sampai habis masa jabatannya. Tidak untuk menentukan siapa yang menjadi calon presiden, siapa yang tidak boleh jadi calon presiden. Ya. Itu cawe-cawe, ya kalau cawe-cawe macam begitu bahaya, merusak demokrasi, Betul. bisa melanggar hukum, paling tidak melanggar etik. Nah, apakah PK Muldoko ini adalah bagian dari cawe-cawe politik? Itu pertanyaan kita dong. Kalau dibilang, oh itu kan adalah hak asasi Pak Muldoko, ya hak asasi media, tapi dia juga KSP. Mestinya kalau betul katanya cawe-cawe positif, menjaga demokrasi, pecat dulu dong Muldoko ini. Tadi di awal pecat dulu dia supaya orang bisa jelas mengetahui bahwa di belakang Muldoko bukan Pak Jokowi. Kalau tidak kan kita bertanya-tanya. Artinya ini bisa saja juga jadi masalah serius ya Bang. Walaupun di awal tadi Abang sempat bilang ini lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan kalau bicara soal hukum. Ya, tapi, bagaimana mungkin orang yang tidak pernah jadi kader Partai Demokrat mau jadi ketua umum Partai Demokrat? Ya kan lucu-lucu. Cuma kemudian harus kita seriusi karena tiba-tiba ya itu tadi dia menggunakan hukum lah. Kan? Apalagi proses di pengadilan kadang-kadang bisa menjadi ruang gelap yang kita tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba timbul keputusan yang aneh-aneh. Seperti keputusan pengadilan negeri yang menunda tahapan pemilu. Yang pada dasarnya menunda pemilu. Bagaimana mungkin pengadilan negeri kemudian menunda pemilu? Ini kan di luar kompetensi pengadilan negeri. Cuma dikatakan dia, oh kami tidak menunda pemilu. Ada juru bicara pengadilan itu mengatakan, kami tidak menunda pemilu. Ini cuma menunda tahapan-tahapan pemilu. Isami mawon itu namanya. Podo itu. Itu namanya ngeles-ngeles yang tidak jelas. Jadi yang muncul kadang-kadang keputusan-keputusan pengadilan yang tidak bisa dimasukkan. Nah, cuma persoalannya begini, kalau pengadilan negeri itu masih ada pengadilan banding yang kemudian membatalkannya. Ini PK. Putusan lagi terakhir. Tiba-tiba dimenangkan Muldoko. Ya apakah ada dunia, tapi kan sudah terjadi. Ya itulah sebabnya kita apresiasi orang macam Denny Indrayana misalnya. Soal juga termasuk terbuka, tertutup, proporsional terbuka, tertutup itu. Kemarin sempat. Dia bilang, kalau kita tidak ributkan sekarang, sebelum keputusan diambil, ya bisa bablas anginnya. Karena begitu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, dia menjadi final dan mengikat. Terus apa? Nah, maaf Bang, terkait Denny Indrayana tadi, ada sebagian kalangan yang menyebutkan di luar sana, ini bagian dari manuver politiknya Demokrat. Kok manuver politiknya Demokrat? Baca aja apa yang ditulis, apa argumentasinya Bung Denny. Kalau Anda bilang tidak setuju, apa argumentasi tidak setujunya? Kan begitu aja, daripada bikin, oh ini bagian dari ini, bagian dari ini. Yang mana yang Anda tidak setuju dari argumennya Bung Denny? Misalnya tadi itu. Wah, memang harus diributkan sekarang. Bukan sesudah putusan yang diambil. Kalau sudah putusannya diambil, mau pilih apa? Terbuka, tertutup kan? Ya, no viral, no justice, kan begitu. No viral, no justice. No viral, no justice. Ya, mudah-mudahan dengan itu kemudian Mahkamah Konstitusi jernih mengambil keputusan. Begitu juga yang di Mahkamah Agung soal Muldoko, PK-nya Muldoko ini. Mudah-mudahan Mahkamah Agung, hakim-hakimnya juga jernih mengambil keputusan. Kalau tidak ya bikin kegaduhan yang nggak karu-karuan. Nah, Demokrat sendiri ada langkah strategis, Bang.
terkait PK Muldoko ini? Ada Ya kita mengikuti terus, upaya-upaya khusus? kita mengikuti terus, kita melakukan upaya hukum. Selama ini menang terus kok. 16 kali sudah. 16-0. 16-0. 16-0. Tapi Hat-trick udah itu. masih ada lagi nih. Persoalannya nih kawan, ini kan cuma butuh menang sekali. Iya. Orang ini cuma butuh menang sekali di ujung. Iya. Lalu dia kemudian tiba-tiba bisa mengambil alih Partai Demokrat. Kan gila itu. Nah, mudah-mudahan sekali lagi kita masih berharap hakim-hakim di Mahkamah Agung yang mengadili kasus ini nantinya ini tetap jernih, tetap memutuskan berdasarkan hukum, bukan politik, bukan karena ada tekanan-tekanan dari kekuasaan. Kepentingan. Dari kekuasaan, itu dia. Oke, Bang, menarik Itu sekali jelas. nih. Ya. Jadi apa namanya? Ini ternyata ada kaitannya dengan capres Oh iya, jelas. PK ini gitu ya. Kalau kemudian ya kan dari dulu kita khawatir bahwa yang berkuasa ingin mengatur-ngatur, ingin menjadi kingmaker, istilahnya cawe-cawe itu. Sekarang. Lalu mengatur, sebaiknya 2 saja yang jadi calon presiden. Dan dua-duanya itu yang kira-kira lanjutkan status quo ini. Iya, memang. Lalu yang perubahan, nggak usah ikut kontestasi. Lalu dicarikan jalan bagaimana caranya, entah kriminalisasi, entah pakai PK-nya Muldoko inilah, entah pakai apa segala macam. Supaya kemudian yang mau melakukan perubahan tidak bisa maju. 2 saja. Dan dua-duanya itu mau dia tentukan. Kalau itu merusak demokrasi. Artinya dan menggunakan instrumen hukum. Kalau menggunakan instrumen hukum untuk kemudian mengeliminasi calon presiden, wah ini jelas-jelas melanggar hukum. Dan kalau itu dilakukan, yang namanya obstruction of justice. Dia juga perbuatan tercela, bisa diimpeach. Artinya apa yang dilakukan Muldoko ini nggak cuma pengembosan terhadap partai, tapi juga upaya untuk menjegal koalisi perubahan. Oh iya, dari dulu. Dulu ini kan Partai Demokrat ini kan seperti tadi Anda katakan sudah sejak 2 tahun lalu. Dan itu kalau setelah saya pikir-pikir, kami pikir-pikir, sebenarnya kalau dulu Demokrat bisa diambil alih dengan KLB itu, dia sudah melakukan, barangkali langsung dilakukan apa? Dilakukan sidang MPR untuk melakukan perubahan konstitusi. Langsung dilakukan perubahan konstitusi, lalu kemudian karena sudah memenuhi syarat quorum 2/3, lalu kemudian jadi 3 periode. Itu bisa jadi langsung. Tapi kita lawan. Kondisinya berbeda. Tapi kita lawan. Iya. Dan kita buka ke publik. Siap. Supaya publik bisa melihat secara langsung bagaimana ada orang dengan kekuasaan, dengan uang, kemudian mau mengambil alih partai orang lain. Ini kan aja. Ini Pak Yusuf Kalla sendiri udah bilang, ini kalau Partai Demokrat dan Muldoko ini kan bukan urusan internal, ini ada eksternalnya. Ini mau mengambil alih, tidak bisa. Jadi kalau itu dilakukan, kita akan lawan. Siap. Mantap, Bang. Terima kasih banyak. Luar biasa ini. Ini saya pikir Sobat Forum yang menyaksikan tayangan ini pasti akan menambah banyak wawasan, pemahaman terkait kondisi politik hari ini, Bang. Artinya apa yang ada di belakang layar, di depan, terkait tadi Cawapres, koalisi perubahan, bahkan sampai ke MK-nya Muldoko itu ternyata nggak cuma pengembosan ke Partai Demokrat, tapi juga bagaimana upaya menjegal koalisi perubahan, Bang. Bang Andi, nggak terasa kita udah di penghujung waktu nih, Bang. Terima kasih. Terima kasih banyak udah bersedia bisa ngobdar diskusi dan ngobrol-ngobrol, Bang. Ya, Sobat Forum, semoga diskusi singkat kami ini membawa manfaat, khususnya terkait pemahaman, informasi, dan edukasi terkait politik buat Anda dimanapun berada.
Saksikan terus tayangan Forum Ngobdar di channel YouTube Forum Keadilan TV setiap Selasa sore. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, tekan loncengnya, dan tinggalkan komen agar kami tahu apa kira-kira yang Sobat Forum butuhkan dan inginkan terkait topik-topik ke depannya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.